Oke, baik, kembali lagi dengan arsitektur kapsul network. Tadi sampai sini ya pada umumnya, arsitektur pada umumnya. Sekarang kita lihat. Di sini ada arsitektur kapsul network yang digunakan untuk mengenali data angka tulisan tangan 0 sampai 9. Di sini contohnya angka 4. Oke, ada yang namanya WIJ di sini. Apakah WIJ itu? WIJ ini matriks bobot pada primary kapsul ya. Sekilas kita lihat arsitektur dari CapsNet ini tidak dalam ya teman-teman. Ini dia hanya punya convolutional layer, ReLU convolutional layer 1 ini kernelnya ukurannya 9 kali 9 ya, stride-nya 1 dan fungsi aktivasi ReLU. Nah, layer ini mengubah nilai intensitas piksel menjadi aktivitas dari fitur lokal yang nanti kita gunakan sebagai input dari primary kapsul ini. Ini input dari primary kapsul. Primary kapsul ini level terendah ya dari entitas multi dimensi dan dari sudut pandang inverse grafik. Apa itu inverse grafik? Inverse grafik ini dia ada hubungannya dengan proses rendering ya. Mengaktifkan primary kapsul itu sama kayak kita membalik proses rendering pada citra. Kalau yang namanya rendering kan kita definisiin dulu ya posisi dari objek misalnya ya, atau pose namanya. Posisi objeknya gimana, ukurannya gimana, orientasinya. Lalu kita kan membangun objek dari informasi tersebut. Nah, kalau inverse grafik ini kebalikannya. Kita dikasih objek nih, tapi kita harus mengekstrak informasi pose tersebut dari objek yang diberikan. Primary kapsul ini dia convolutional capsule layer ya, yang mengandung 32 channel convolutional 8D kapsul. Jadi setiap primary kapsul mengandung 8 unit konvolusi. Kernelnya biasanya 3 kali 3, stride-nya itu 2. Nah, tiap primary kapsul ini nanti ngambil input dari convolutional 1 tadi ya, yang biasanya ukurannya 256 kali 81 yang overlap dengan lokasi bagian tengah dari si kapsulnya. Jadi di sini primary kapsul ini dapat dianggap sebagai sebuah convolutional layer dengan fungsi squashing sebagai fungsi aktivasinya. Makanya tadi di sini hanya terdiri dari 2 convolutional layer ya. 2 convolutional layer, satu lagi itu fully connected layer. Nah, kita lihat layer berikutnya itu digit caps. Digit caps ini punya satu kapsul per kelas output label. Kalau pada pengenalan angka jumlah labelnya itu 10 kan, dari 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Itu ada 10 dengan vektor berdimensi 16. Setiap kapsul pada digit cap ini menerima input dari setiap kapsul pada layer di bawahnya. Oke, teman-teman, sebenarnya si CapsNet ini ya, dia berkaitan erat dengan algoritma routing. Jadi algoritma routing ini hanya dipakai pada koneksi dari primary kapsul menuju digit caps, karena
Kalau pada layer convolutional 1 itu kan outputnya hanya vektor satu dimensi, jadi nggak mengandung orientasi, jadi nggak perlu dia pakai routing by agreement. Jadi routing by agreement itu digunakan hanya pada koneksi dari primary capsule menuju digit caps. Mau ngehapus malah salah. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi beberapa hal tentang CapsNet, rangkuman yang Ibu sampaikan sebelumnya ya, bahwa CapsNet itu nggak terlihat dalam kan seperti pada DNN ya. Tadi ada 2 convolutional layer dan 1 fully connected layer ya. The primary capsule dia merupakan level terendah dari entitas multidimensi dan dari sudut pandang inverse grafik. Tadi inverse grafik itu adalah kebalikan dari proses rendering. Kalau rendering itu posenya dulu kita tentukan, misalnya orientasi objeknya seperti apa ya, posisi objeknya seperti apa, ukurannya seperti apa, baru terbentuk objeknya. Kita bangun objek dari informasi yang tadi itu. Tapi kalau inverse grafik itu kita dikasih objek, lalu kita ekstrak informasi pose tersebut dari objek yang diberikan. Tentang primary capsule dan digit caps tadi, kalau misalnya pengenalan angka 0 sampai 9 berarti output labelnya ada jumlah labelnya 10 ya. Dan algoritma routing hanya digunakan pada koneksi dari primary capsule menuju digit caps. Kalau di layer convolutional 1 itu nggak perlu karena outputnya hanya vektor satu dimensi, jadi tidak mengandung orientasi sehingga tidak memerlukan proses routing by agreement. Tadi kita ada sekilas bahas tentang routing ya. Routing by agreement ini adalah mekanisme dari kapsul pada hierarki tertentu untuk mengirimkan vektor outputnya ke kapsul lain pada hierarki yang lebih tinggi. Itu yang dimaksud dengan routing by agreement. Nah, lalu di sini ada yang namanya decoder CapsNet. Decoder CapsNet. Jadi pada arsitektur CapsNet nih ya, ada yang ditambahkan gitu. Kemampuannya itu adalah kemampuan regularisasi menggunakan decoder. Decodernya itu menerima vektor berdimensi 16 yang berasal dari output label sebenarnya dari si digit caps ini. Decoder akan merekonstruksi balik vektor tersebut menjadi citra misalnya berukuran 28x28, lalu dilakukan proses matching antara hasil rekonstruksi dengan citra asal menggunakan Euclidean distance. Hasil dari matching ini jadi nilai reconstruction loss yang akan diikutkan dalam proses bobot bersama dengan nilai margin loss. Ini arsitekturnya, jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini kalau sebenarnya algoritma CapsNet ini bisa mengatasi problem yang muncul pada CNN ya. Sudah diuji cobakan pada tadi data pengenalan tulisan tangan angka 0 sampai 9 dengan hasil yang memuaskan ya, tapi masih banyak diteliti oleh para ahli ya. Berminat untuk meneliti lebih jauh tentang decoder CapsNet atau CapsNet pada umumnya walaupun performansinya masih terus harus diperbaiki ya, atau dapat juga dengan melakukan modifikasi pada setiap blok prosesnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang CapsNet. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.